Kita sebagai manusia biasa ketika memang kita capek dalam kehidupan kita, ya, dari segi masalah, problema yang kita hadapi, kita berdoa kepada yang di atas itu cuma satu, kita minta kuat. Karena saya pernah juga sih diberikan ujangan ya, bahwa ketika kita capek ya, ketika kita lelah ya, pastilah kembali lagi bahwa manusia kan tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia biasa ketika memang kita capek dalam kehidupan kita ya, dari segi masalah, problema yang kita hadapi, kita berdoa kepada yang di atas itu cuma satu, kita minta kuat. Ya, gitu. Kita tidak perlu menyesali, ya, menyesali akan kenapa kok Tuhan jahat kepada kita. Enggak, ya kan? enggak, Tuhan nggak akan jahat sih sama kita. Betul. Ada orang, aku kemarin sempet ini sih Mas, kayak sempet apa sih, di dalam, belum lama sih, itu ada orang yang menguatkan aku sampai gini loh, kenapa sih aku nggak bisa bahagia kayak teman-teman yang lain. Iya kan, ibaratnya kayak bahagia ya, kita lihat orang menikah bahagia, keluarganya utuh, kita lihatnya bahagia, mereka jalan-jalan kita lihatnya bahagia. Kenapa sih aku nggak bisa, aku belum bisa seperti sama itu, kenapa aku kayak gini gitu. Apa yang salah sama aku? Kalau ada yang salah sama aku, tolong aku dikasih tahu biar aku bisa memperbaikinya. Aku gitu, aku ya pengen punya hidup normal kayak gitu. Aku sempat bilang seperti itu. Nah, beliau bilang sama saya, Dok, Cahayu, karena kan sudah sepuh, Dok Cahayu, jalan takdirmu itu sudah ada, sudah digariskan sebelum kamu lahir di dunia. Jadi kayak ibaratnya ilustrasinya sih, pada saat ibu kita mengandung kita selama 4 bulan, itu kayak kita deal-dealan sama Tuhan. Kamu mau kehidupan seperti apa nanti di dunia? Mau penuh cobaan kah? Kalau kamu di dunia penuh cobaan, akhirnya nanti di akhirat kamu dapat surga, kalau kamu bisa melaluinya. Tapi kalau kamu di dunia itu kamu dapat senang terus, senang itu kan bisa membuat kamu terjerumus ke sesuatu hal yang tidak baik, kamu lupa sama Tuhan, atau senang itu ya bisa tambah syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita lupa sama Tuhan, kita masuknya kemana? Ke neraka. Tapi kalau kita bersyukur terus, tapi senang bersyukur, itu dapatnya ke surga juga. Nah, kamu sudah taken kontrak nih sama Tuhanmu nih. Jalan hidup yang kamu lalui mungkin sekarang ya kayak gini, Dok. Cuman ya nggak akan hidup itu nanti selamanya kamu bakal kayak gitu terus tuh, nggak akan, Dok. Betul. Sudah nikmati saja sekarang. Sekarang sudah berapa usianya? Sudah sekian bah, aku bilang gitu, sudah sekian bah. Ya udah, berarti emang sebentar lagi juga kamu juga tetap akan, ya insya Allah akan nemuin apa yang kamu pengen ini, yang katanya indah-indah itu, gitu. Cuman ya doa orang kan kita aminkan saja. Gitu sih Mas. Aku memang ada kayak capek gitu loh Mas. Sih kapan sih? Aku ngeliat orang-orang seneng, aku ya pengen loh, aku itu ada yang merhatiin gitu. Aku tuh pengen, mana ada sih orang yang nggak pengen tiba-tiba pulang kantor capek, Ade udah makan, kayak Mas Agung gitu kan, gimana kerjanya, ada yang diajak ngobrol, diajak keluh kesah. Siapa orang yang nggak pengen lah. Nah sekarang bisanya ngobrol sama siapa? Sama guling, sama siapa? Sama anak. Ya bisa sih. Iya bisa. Bisa sih sama anak. Ya kayak kita narasi aja sendiri sama anak kan. Kayak gitu aja sih Mas. Iya. Saya sangat suka sih tentang statementnya tadi Mbak Galuh, bahwa kita jangan pernah mau dipusingkan dengan masalah di dalam kehidupan kita. Jangan. Ya. Karena pasti someday ya itu kita sudah dipersiapkan ya waktu kebahagiaan, karena semuanya itu ada pada masanya. Ya, kita masa bersedih, kita masa berbahagia. Ya.
Dan pasti kedepannya itu kita akan, misalkan nih, tadi kan saya sempatkan, Tuhan kok saya mendapatkan cobaan yang kayak gini terus. Nah itu kan harusnya jangan dilakukan. Misalkan ada yang seperti itu. Tapi tetap kuat bahwa yaitu tadi, ketika kita bisa melakukan, maksudnya kita bisa menghadapi masalah-masalah kita, ya, cobaan-cobaan yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang indah di belakangnya, gitu. Nah itu saya sangat-sangat percaya dengan statement kayak gitu, ya. Karena Tuhan pasti, Mbak Galuh percaya nggak sih dengan statement ini bahwa Tuhan memberikan cobaan itu pasti tepat, tidak pernah salah orang, dalam artian bahwa Dia pasti akan memberikan cobaan itu, Dia bisa melampaui, ya. Maksudnya pada hambanya yang memang benar-benar yakin bisa mampu. Iya, dia bisa melampaui masalah itu, dia bisa melalui itu, makanya dia dicobai dulu untuk didapatkan cobaan itu. Amat sangat percaya dan it's amazing kan. Iya. Berasa setengah mati. Iya, karena ketika kita ada pada momen itu, ya, pasti ya nggak munafik juga. Kita akan kembali lagi ke manusia biasa, bahwa kita kadang berpikir bahwa Tuhan ini kok cobaan ini kok nggak selesai-selesai sih, ya kan? Iya. Tuhan, ini sampai kapan kita mau mendapatkan cobaan seperti ini? Iya. Gitu. Iya. Cuman ya itu, kita berusaha untuk selalu berdoa, Tuhan kuatkan saya, agar someday kebahagiaan itu memang benar-benar kita dapatkan. Gitu. Beda ketika kita berbalik nih, ya kan? Berbalik dalam artian bahwa Tuhan sudah memberikan cobaan kepada kita, itu kan sebenarnya ujian, ya. Ujian kan, ujian Tuhan kepada kita. Kita mampu nggak sih menjalankan ujian itu? Beda dengan halnya ketika kita sudah mendapatkan teguran, ya. Karena kan sebenarnya dosa dunia itu enak banget kan, dalam artian bahwa maksudnya ketika kita diberikan teguran, ya, teguran atas semua kesalahan yang kita lakukan, ya. Itu karena Tuhan pastinya sayang kepada kita, mau mengingatkan kita, gitu. Tapi kalau misalkan saat ini kita bertobat, ya kan, misalkan kita bertobat, kita menyesali perbuatan kita, menyesali perbuatan kita, dan nantinya kita akan mengulangi kembali, ya, paham ya? Maksudnya kita akan mengulangi kembali ketika sudah adem ayem, ya, kita sudah normal kehidupan kita, gitu. Nah, itu tadi saya katakan bahwa dosa dunia itu kan sangat indah, gitu kan. Indah untuk sementara, ya kan. Indah untuk sementara. Benar. Dan pasti akan diulang-ulang lagi dosa dunia itu. Yes, ya. Karena ya itu sangat susah untuk berkomitmen untuk melakukan pertobatan, benar-benar tobat, untuk kita menjalankan kehidupan yang memang contohnya kita bisa memberikan panutan untuk, ya, contoh kecil untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita, ataupun untuk misalkan teman-teman mempunyai posisi di sebuah perusahaan, ya tentunya bisa memberikan panutan kepada mereka untuk tentunya untuk ke depan, atau untuk karakter yang lebih baik lagi, yang bisa dicontohkan sebagai sesosok, misalkan punya jabatan sebagai pemimpin. Iya gitu. sih, memang untuk cobaan itu bermacam-macam, Mas. Ada orang yang dikasih cobaan dengan dia dikasih jabatan. Ya. Ada kan jabatan itu sebagai cobaannya, itu ada. Iya, betul. Saya juga percaya itu. Alhamdulillahnya saat ini saya belum punya jabatan. Jadi itu bukan cobaan saya, tapi cobaan saya cobaan kehidupan. Karena gini. Percaya nggak juga harta tahta, misalkan dikasih jabatan itu cowok, ya, cowok. Harta tahta Renata. Harta tahta Renata. Nah, harta tahta anak pertama apa harta tahta Renata? Nah, ketika dikasih posisi, ya, posisi, itu kan pasti kita akan menggila, ya. Misalkan kita tidak bisa memposisikan bahwa jabatan itu harus memang kita pegang teguh, kita punya tim di belakang, contohnya, ya, kita punya tim di belakang, kita harus memegang teguh jabatan itu agar, ya itu tadi, kita bisa memberikan panutan kepada tim kita. Nah, beda misalkan
kita tidak bisa membawai jabatan kita, yaitu adalah cobaan tadi tuh. Nah, misalkan kita tergeser, ya kan? Iya. Kita tergeser dan kita berbelok, nah itu berarti kita tidak bisa menerima cobaan itu. Cuman kan pastinya ya kembali lagi bahwa kesalahan itu kan pasti sebagai manusia biasa itu kan pasti akan membuat salah, ya kan, membuat salah dan ketika sebuah kesalahan itu terkuak, contohnya misalkan terkuak atau diketahui oleh orang lain, berarti Tuhan sayang sama kita, ya kan? Iya, Betul ditunjukkan kan? dulu kan? Betul, Iya. betul, ya. Ya itu tadi dipermalukan dulu, ya kan, maksudnya dibanting dulu, Biar kita, dijatuh-jatuhkan. tujuannya biar kita bisa lagi memperbaiki diri kita. Iya. Biar untuk kedepannya, kalau dia nih dari posisi kayak gini nih, dari posisi kayak gini, ya sekarang gimana caranya kamu untuk mengatasi masalahmu yang seperti ini? Apakah kamu mau jauh lebih baik? Kamu mau dekat sama aku? Sama aku maksudnya di sini dengan Tuhan. Apakah kita mau lebih mendekat ke Tuhan atau mendekatnya kayak tobat sambal? Iya. Iya kan? Ada Iya, kayak nggak selesai nih, Iya, gitu kan? tobat sementara. Udah nggak. Terus habis itu kayaknya Tuhan ya sayang aku deh. Ada kan mungkin orang yang seperti itu, ibaratnya dikasih masalah awal itu, wah kita langsung sujud terus sama Tuhan, iya ingat banget sama Tuhan. Iya. Kita kayak habis itu kok belum ini sih, ibaratnya kok masalahnya belum kelar sih, gitu kan? Terus kayak pernah nggak sih mungkin mikirnya udahlah capek minta juga nggak dikasih. Padahal Tuhan nggak ini bukan apa ya, bukan nggak dikasih, cuman Tuhan pengen kita tuh lebih mesra sama Tuhan. Betul. Sebenarnya seperti itu. Betul. Dan aku pun juga kadang, oh iya ya aku dulu pernah kayak gitu. Iya. Nggak bisa yang aku juga bukannya sok baik, bukannya sok ini, enggak. Kita semua tetap berproses. Aku dulu juga, oh iya ya, aku dulu pernah nih. Ya Allah, aku pengen ini, nggak dikasih, doanya capek akhirnya. Terus habis itu ya namanya iman, apalagi orang yang kayak aku kayak gini kan mas, kayak timbul tenggelam gitu. Sekarang cuma doanya satu, ya istiqomahkan aku. Kalau aku misalkan berdoa ya bukan berdoa hanya karena ada maunya, berdoa karena memang aku membutuhkan Engkau dalam setiap langkahku, dalam setiap kehidupanku, dalam setiap aku menghirup nafas, aku memang membutuhkan Tuhan. Betul. Itu sih mas. Jadi sekarang udahlah pasrah aja. Iya. Pasrah aja tuh udah lebih enak. Semuanya dilosin, udah los aja pokoknya, semuanya losin, pasrahin udah. Memang ada kalanya ketika kalau muslim itu kan ketika sholat itu di sujud terakhirnya biasanya doanya diijabah. Kadang di situ aku sampai nangis, ya Tuhan, apa sih capek-capeknya ini. Mungkin orang kalau ngelihat aku anak ini nggak ada masalah karena ya setiap hari senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja, ya biasa-biasa aja, dan aja, mukanya juga nggak ada ya kayak gitu-gitu terus gitu kan. Cuman ya ketika kita sholat gitu ya pas sujud gitu ya di situ semuanya tumpah. Capek apa itu ngeluhnya sama Tuhan karena kita juga belum ada pasangan, juga belum bisa ngeluh sama pasangan juga. Gitu sih mas. Iya, oke. Ya, kembali lagi jangan lupakan Tuhan ya, bahwa kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik ketika kita masih menghadirkan Dia di dalam hidup kita. Benar sekali. Ya, jadi apapun keadaan teman-teman, baik itu senang saat ini dalam kondisi bahagia ataupun lagi menghadapi cobaan, sedih, susah, segala macamnya, tetap satu, ingat Tuhan. Ya. Ketika senang, kita jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. Betul. Ketika kita diberi cobaan, jangan lupa kita juga berterima kasih pada Tuhan. Diberikan cobaan sama Tuhan bukan berarti Tuhan itu nggak sayang sama kita. Justru Tuhan itu amat sangat sayang sama kita. Iya, itu saya percaya. Beliau sedang merindukan kita.
untuk lebih dekat merengek ke beliau. betul betul